Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kita dalam renungan kita sehat, kita kuat. Salam sejahtera buat semuanya dimanapun saudara berada. Mari kita angkat pujian oleh karena kemurahan Tuhanku ada sampai hari ini. Dan kita menyembah Tuhan, kita belajar lagi tentang firman-Nya. Haleluya. Hanya oleh karena kemurahan-Mu ya Tuhan, kami boleh ada sampai hari ini. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Amin, amin. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Katakan sekali lagi, oleh karena kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oh Tuhan, terima kasih kalau kami boleh ada sampai hari ini. Itu semua karena anugerah dan kemurahan-Mu bagi kami Bapa. Amin. Terjadi bagiku, haleluya. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Oh Yesus, Yesus. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Katakan, ku sembah Kau Tuhan. Tuhan, ku mengangkat tanganku. Amin. Selamanya Kau ajaib bagiku. Terima kasih Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat, amin, bagiku. Mari kita sembah Dia. Oh terima kasih Tuhan, selamanya Kau hebat bagi kami. Ketika kami mengangkat tangan di hadapan-Mu, Engkau turun tangan memberkati, menyurapi dan menyertai kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan, tiada hentinya kami mengangkat wajah kami untuk memuji dan memuliakan Engkau. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur ya Bapa. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih ya Bapa. Bapa, kami bersyukur
untuk menikmati kasih kemuliaan dan anugerah-Mu, kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Dan saat ini Bapa, kami mau duduk manis menikmati kesempatan yang Kau beri di bawah kaki-Mu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kau terus mengajari kami Bapa dengan pengajaran yang benar dari Engkau, agar kami tidak tersesat Tuhan oleh karena dunia ini Bapa, tetapi kami akan dimerdekakan oleh kuasa kemurahan-Mu. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Saya memberikan judul ketegasan Allah. Di sini saya akan berbicara bahwa Allah yang kita sembah itu memang adalah Allah yang baik. Dia adalah Allah yang panjang sabar. Dia adalah Allah yang berlimpah dengan kasih setianya. Dan juga Allah yang maha mengerti dan maha memperdulikan kita. Namun Allah juga adalah Allah yang tegas, bukan Allah yang bisa dibuat permainan, tetapi Dia adalah Allah yang tegas, Allah yang bijaksana. Di dalam firman Tuhan mengatakan jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, apa yang kita tabur dipermainkan ya. Karena apa yang kita tabur itu juga yang akan kita tuai. Jadi hukum tabur tuai itu tetap Allah tegaskan. Karena dalam firman Tuhan sudah jelas sekali dinyatakan kita tidak boleh sesat. Tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Banyak orang mengatakan gereja kecil, gereja murahan. Tetapi ingat di sana ada Allah yang tegas yang memimpinnya. Amin, haleluya. Ketika kita ada di sana, kami percaya kuasanya tetap sama dengan gereja-gereja yang besar sekalipun. Terlihat sekali ya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Karena itu jangan pernah kita membiarkan kita tersesat oleh berbagai tipu daya iblis. Iblis selalu menipu kita dengan pikiran-pikiran yang salah, dengan dia mengiming-iming kita dengan hal-hal yang muluk-muluk hanya dalam mimpi seperti dalam angin sorga. Itu saudara diingatkan jangan engkau membiarkannya. Jangan membiarkan diri saudara tersesat oleh berbagai pengajaran yang palsu. Banyak gereja-gereja mengajarkan hal-hal yang palsu, yang sangat nyaman, yang sangat enak, tetapi itu semua bukan yang dari Tuhan. Saudara harus bisa menyilahkannya. Jadi saudara harus mengerti dulu bahwa dalam ketegasannya bukanlah Allah yang kasar dan bertindak semena-mena, bukan juga Allah yang arogan. Karena seringkali kalau kita mendengar kata tegas langsung kita timbul dalam pikiran kita adalah kasar. Masa Allah itu kasar? Bener gak orang Kristen itu marah-marah? Bener gak orang Kristen itu maki-maki? Orang Kristen itu kalau mengambil keputusan seenaknya sendiri, dia arogan sekali. Ingat, ketegasan bukan kearoganan, tetapi ketegasan adalah kewibawaan. Kalau saudara memiliki pemimpin yang memiliki kewibawaan, karena itu ada roh Allah di dalamnya. Jadi saya yakin dan percaya apa yang beliau ambil dalam segala keputusan adalah yang benar. Mari kita baca ke dalam firman-Nya ya. Di ayat yang ke-16 ini berbicara tentang Yoram dan Ahazia dibunuh. Kemudian Yehu naik kereta dan pergi ke Yisrael sebab Yoram berbaring sakit di sana. Juga Ahazia Raja Yehuda datang menjenguk Yoram. Ketika penjaga yang sedang berdiri di atas menara di Yisrael melihat pasukan Yehu datang, berserulah ia, "Ada kulihat suatu pasukan." Berkatalah Yoram, "Ambillah seorang penunggang kuda, suruhlah ia menemui mereka serta menanyakan apakah ini kabar damai." Lalu pergilah penunggang kuda itu untuk menemuinya dan berkata, "Beginilah tanyanya, Raja, apakah ini kabar damai?" Jawab Yehu, "Damai, bukan urusanmu, baliklah, ikutlah aku." Dan penjaga itu memberitahukan suruhan sudah sampai kepada mereka, tetapi ia tidak pulang. Disuruhnya lah penunggang kuda yang kedua, dan setelah sampai kepada mereka berkatalah ia, "Beginilah tanya Raja, apakah ini kabar damai?"
Jawab Yehu, damai, bukan urusanmu, baliklah ikutlah aku. Dan penjaga itu memberitahukan sudah sampai ia kepada mereka, tetapi ia tidak pulang. Dan cara memacunya adalah seperti cara Yehu cucu Nimsi memacu, sebab ia memacu seperti orang gila. Jadi kasar sekali gitu ya. Sesudah itu berkatalah Yoram, pasanglah kereta. Lalu orang memasang keretanya, maka keluarlah Yoram raja Israel dan Ahazia raja Yehuda masing-masing naik keretanya. Mereka keluar menemui Yehu lalu menjumpai dia di kebun Nabot orang Yisrael itu. Tatkala Yoram melihat Yehu, bertanyalah ia, apakah ini kabar damai? Hai Yehu, jawabnya, bagaimana ada damai selama sundal dan orang sihir ibumu Isabel begitu banyak? Segera Yoram berputar dan mau melarikan diri sambil berseru kepada Ahazia, itu tipu Ahazia. Tetapi Yehu menarik busurnya dengan sepenuh kekuatannya lalu memanahkan Yoram di antara kedua bahunya sehingga anak panah itu menembus jantungnya, maka rebalah ia di dalam keretanya. Kemudian berkatalah Yehu kepada Bigdar perwiranya, angkat dan lemparkanlah mayatnya ke kebun Nabot. Nah, hukum tabur tuai orang Israel itu, sebab ketahuilah bahwa pada waktu aku dan engkau berdampingan menunggu kuda mengikuti Ahab ayahnya, maka Tuhan telah mengucapkan terhadap dia hukuman ini. Sesungguhnya aku telah melihat darah Nabot dan darah anak-anaknya tadi malam. Demikianlah firman Tuhan. Maka aku akan membalaskannya kepadamu di kebun ini. Demikianlah firman Tuhan. Oleh sebab itu angkat dan lemparkanlah mayatnya ke kebun ini sesuai dengan firman Tuhan. Rasanya kok nggak adil gitu ya Tuhan ya. Ketika Ahazia raja Yehuda melihat itu, maka ia pun melarikan diri ke arah Bet Hagan. Tetapi Yehu mengejarnya sambil berkata, panahlah dia juga. Maka mereka memanah dia di atas keretanya di pendakian ke Gur dekat Gibleam. Ia lari ke Megidon dan mati di sana. Para pegawainya mengangkut mayatnya ke Yerusalem, lalu mereka menguburkan dia dalam kuburnya sendiri di samping nenek moyangnya di kota Daud. Adapun Ahazia menjadi raja atas Yehu dalam tahun ke-11 zaman Yoram bin Ahab. Nah, di sini kalau kita baca ini berbicara tentang tabur tuai. Masih ingat ceritanya yang Ahab merebut tanahnya, yang tanah direbut oleh Ahab dengan kelicikan dari Isabel. Nah, dari sini kita tahu bahwa apa yang mereka tanam itu mereka tuai. Jadi saudara jangan sampai menanam, jangan sampai menabur hal-hal yang tidak selayaknya untuk engkau tabur gitu. Menabur pasti menuai, menanam pasti akan bertumbuh dan berbuah. Jangan sampai kita menabur hal-hal yang tidak baik. Apa yang ditabur oleh Isabel dan Ahab ikut-ikutan, itu juga akan bertumbuh. Yang kasihan siapa kalau di zaman kita, kalau sekarang ini anak-anak kita. Karena hukum tabur tuai itu tetap ada. Mari kita putuskan, kita patahkan hal-hal yang tidak benar yang membuat kemegahan bagi iblis itu. Kecongkaan, kesombongan, keakuan, hal-hal ketidakjujuran itu termasuk di dalamnya. Mari kita patahkan kuasa itu dan kita minta pengurapan yang dari Tuhan, dan orang yang diurapi itu supaya bertobat dengan sungguh-sungguh sehingga tidak ada lagi tipu muslihat iblis. Ketidakjujuran itu adalah pekerjaan iblis. Maka dari itu Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sampai kita ketipu oleh karena pekerjaan iblis. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tegas. Allah dalam ketegasannya mendidik saudara untuk lebih maju. Itu berarti Allah tegas bukan karena dia kecewa dan marah kepada saudara, tetapi
Allah tegas karena Allah ingin melihat saudara mengalami banyak kemajuan dalam kehidupan keseharian saudara. Yang terpenting adalah hidup keseharian. Kalau hidup keseharian ini tidak benar, jangan berminggu, jangan berbulan. Keseharian itu yang terpenting. Kalau berbulan, berminggu kan berarti kadang-kadang aja kita berjumpa. Mungkin masih tetap. Tetapi hidup keseharian ini loh yang Tuhan perlu untuk saudara pegang dan saudara berubah dengan baik. Kalau saudara sudah merasa baik, saudara sudah merasa benar, ya sih, yes, oke aja. Tetapi ketika saudara membuat satu kesalahan dan itu berulang-ulang terjadi, berulang-ulang terjadi, itu namanya bukan satu perubahan ya. Ya itu namanya engkau tetap dalam kubangan yang sama, tidak mau keluar dari sana, ada di dalam zona kenyamanan yang dipimpin oleh iblis. Tetapi ketika saudara mau, saudara akan membebaskan diri, saudara akan melepaskan diri, dan saudara mau dididik oleh Tuhan dengan cara Tuhan itu, dan saudara betul-betul benar-benar harus sungguh-sungguh bertobat. Amin. Allah itu ada dalam ketegasannya. Allah dalam ketegasannya mengajar kita untuk berhikmat. Karena hidup ini banyak tantangan dan pergumulannya, banyak liku-likunya. Hikmat adalah solusi atas setiap persoalan hidup. Bahkan dalam situasi jalan buntu itu adalah hikmat. Ketika saudara meminta hikmat yang daripada Tuhan, Tuhan akan berikan kepada saudara. Karena itu hanya orang-orang yang berhikmat yang akan mampu menghadapi kehidupan ini. Kenapa? Karena dia selalu bertanya dengan hikmat Tuhan. Ketika dia bertanya pada Tuhan, berikanlah hikmat-Mu atas saya. Waduh, kok nggak bisa seperti ini? Tuhan, pimpin saya dengan Roh Kudus-Mu, dan dia akan mendapatkan jalan keluar. Saya yakin dan percaya karena itu yang terjadi dalam kehidupan saya ya. Dalam ketegasannya, Allah mau mengajar kita, bukan hanya mau mengerti saudara, tetapi juga mengajar saudara supaya menjadi orang percaya yang berhikmat. Bukan menjadi orang percayaan, orang percaya biasa, tetapi orang yang percaya penuh dengan hikmat yang daripada Tuhan, yang dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga pengurapan Allah selalu baru setiap saat dan setiap waktu. Amin. Tetapi juga mengajar kita supaya menjadi orang percaya yang berhikmat, sehingga dalam tekanan dan dalam tantangan apapun, saudara dapat tetap hidup dalam kebenaran. Nah, ini yang saya katakan. Jadi kita tidak menyimpang ya, tetapi dalam kebenaran. Allah dalam ketegasannya melatih kita untuk menjadi dewasa. Kalau saudara tidak dilatih oleh Tuhan, persoalan itu aja. Saudara sudah bertahun-tahun mengikut Tuhan, bahkan bertahun-tahun melayani Tuhan, tetapi sifat, karakter, kenakalan kita seringkali masih menguasai hidup saudara. Itu yang tidak benar. Ketika saudara ada dalam pelayanan, saudara dibentuk tidak menjadi yang lebih tidak baik, tetapi saudara keluar untuk menjadi yang lebih baik. Karena apa? Karena pada kenyataannya saudara masih suka iri hati, suka emosi, gampang kecewa, dan putus asa. Itu semua manusia lama saudara. Ketika saudara mau dibentuk oleh Tuhan, saudara mau dilatih oleh Tuhan dalam ketegasannya, dilenyapkan itu semuanya. Dan saudara bisa dilatih oleh Tuhan untuk menjadi dewasa. Alkitab katakan saudara dilatih untuk menjadi umat yang layak bagi kemuliaan namanya. Tuhan terus melatih kita karena Tuhan sayang kepada kita. Ketika saudara dan saya sedang dilatih, jangan bersungut-sungut, jangan ada kekecewaan. Meminta hikmat, ada jalan keluar, itu pasti dan pasti. Hal berikutnya, Allah dalam ketegasannya membimbing saudara untuk selalu menjadi yang terbaik. Janji Tuhan sangat jelas, yaitu membawa kita naik, bukan lagi itu turun. Menjadikan saudara kepala bukan ekor. Tuhan kalau sudah membuka tidak ada satupun yang menutup. Kalau Tuhan sudah mengangkat tidak ada satupun yang menurunkan. Di sini lebih diperjelas lagi, saudara bukan menjadi ekor tetapi menjadi kepala. Karena rancangan Tuhan jelas, yaitu supaya
kita supaya Allah melakukan hal-hal yang baik buat saudara dan saya. Allah menghendaki saudara dan saya menjadi yang terbaik. Jadi sudah baik, tetapi ini yang terbaik. Misalkan dokter itu spesialis, itu yang terbaik, itu yang terkenal, terpandai, semuanya. Dan ini Tuhan mau memberikan yang terbaik buat saudara semuanya, supaya melalui saudara orang-orang lain bisa diberkati dan diselamatkan. Mengapa kok melaluinya? Ya, jelas dikatakan kamu memang ada di dunia, tetapi kamu bukan berasal dari dunia ini, tetapi berasal dari sorga. Pernyataan Tuhan dengan jelas sekali, saudara dan saya, orang-orang yang memiliki kasih karunia, kasih anugerah yang luar biasa, keistimewaan yang sangat pribadi Allah berikan buat kita semuanya. Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu mengasihi dan mencintai saudara dan saya. Haleluya, betapa bangganya saudara menjadi anak-anak Tuhan. Bagi yang melayani Tuhan, layani Tuhan dengan sungguh-sungguh, jangan dengan setengah hati. Ketika saudara melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan memberikan upah yang jauh lebih besar dari pekerjaan yang engkau jalankan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur Tuhan buat pengajaran-Mu. Kami mau Tuhan pengurapan dan penyertaan-Mu. Hikmat yang daripada Bapa terus menyertai kami Bapa. Sehingga kami boleh dimerdekakan dan kami menjadi orang yang sukses. Orang yang diberkati dalam kesehatan. Baik secara jasmani maupun secara rohani. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih, berkati anak-anak-Mu Bapa. Dimanapun mereka berada, apapun yang mereka kerjakan, Engkau buat mereka berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa kasih dan anugerah-Mu Bapa menyertai mereka pribadi lepas pribadi. Hanya ke dalam tangan-Mu sajalah Bapa hamba menyerahkan dan berdoa serta mengucap syukur. Haleluya, katakan bersama amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.